Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing, Bapak Dr. Rasidin Sitepu SPMSI, yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Di kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Peningkatan Produksi Jamur Tiram melalui penambahan kapasitas mesin streamer backlog pada rumah jamur 208 Kisaran. Perkenalkan, nama saya Rizky Julius Nenggolan dengan NIM J3J1180117. Hal yang melatar belakangi dalam penulisan tugas akhir ini yang pertama adalah jamur tiram atau Pleurotus osterotus termasuk ke dalam golongan jamur konsumsi yang hidup pada kayu-kayu yang telah melapuk. Jamur tiram juga dapat tumbuh pada serbuk gergaji, limbah jerami, limbah kapas, atau bahan organik lainnya. Dinamakan jamur tiram karena mempunyai flavor, tekstur, dan bentuk yang mirip cangkang tiram dengan warna permukaan tudung yang beragam. Menurut Mertaujaya dan Nurjayadi 2010, jamur tiram merupakan salah satu jamur yang cukup populer dan digemari masyarakat karena teksturnya yang lembut, penampilannya menarik, dan dapat dikonsumsi dalam keadaan mentah dan segar dalam bentuk masakan maupun dalam bentuk olahan. Jamur tiram ini memiliki rasa hampir menyerupai daging ayam, serta memiliki kandungan gizi dan vitamin yang tinggi. Berikutnya, pada budidaya jamur tiram, suhu udara memang peran yang paling penting untuk mendapatkan pertumbuhan jamur tiram yang optimal. Suhu yang optimal pada pertumbuhan jamur tiram dibedakan dalam dua fase. Fase yang pertama, inkubasi, yang memerlukan suhu udara yang berkisar antara 20 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan ruang 60-70%. Selanjutnya, yang fase kedua, pertumbuhan jamur tiram pada kumbung yang memerlukan suhu lingkungan yang berkisar antara 16 derajat Celcius hingga 22 derajat Celcius dengan kelembapan ruang cukup tinggi 95-98%. Berikut ini adalah data tabel jamur tiram di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 hingga 2020. Berdasarkan pada tabel, Badan Pusat Statistik tahun 2020 mencatat bahwa produksi jamur tiram di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan sebesar 37.119 kilo pada tahun 2019. Pada tahun 2020, petani jamur tiram mengalami penurunan produksi secara drastis, bahkan di beberapa provinsi Sumatera Utara seperti di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Deli Serdang tidak memproduksi jamur tiram dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Dengan adanya pandemi COVID-19, para petani kewalahan pada produksi jamur tiram dan menurunkan tingkat pendapatan petani jamur. Pada rumah jamur 208 Kisaran juga mengalami dampak pada virus corona tersebut. Maka dari itu, salah satu dari beberapa cara peningkatan produksi jamur tiram meningkat ialah dengan penambahan kapasitas mesin streamer backlog pada perusahaan rumah jamur 208 Kisaran. Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini yang pertama, merumuskan ide pengembangan bisnis khususnya peningkatan produksi jamur tiram pada rumah jamur 208 Kisaran. Yang kedua, menyusun perencanaan pengembangan bisnis berdasarkan aspek finansial dan aspek non-finansial pada rumah jamur 208 Kisaran. Selanjutnya adalah metode kajian pengembangan bisnis. Yang pertama, lokasi dan waktu PKL. Rumah jamur 208 Kisaran berada di Jalan Budi Utomo, nomor 116, Siumbut Baru, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. PKL dilaksanakan selama 12 minggu yang dimulai sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan 18 Mei 2021. Yang kedua, teknik pengembangan data. Data yang digunakan dalam menyusun kajian pengembangan bisnis ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Yang ketiga, metode analisis. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan kajian pengembangan bisnis ini meliputi analisis SWOT, aspek pasar dan pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi dan manajemen, aspek sumber daya manusia, aspek kolaborasi, dan aspek finansial. Yang ketiga adalah keragaman perusahaan. Rumah jamur 208 Kisaran adalah perusahaan perseorangan yang bergerak di bidang agribisnis, yaitu tanaman, khususnya dalam budidaya tanaman jamur tiram. Rumah jamur 208 Kisaran berlokasi di Jalan Budi Utomo nomor 16, Siumbut Baru, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Usaha Rumah Jamur 208 Kisaran didirikan oleh Bapak Ahmad Rofi'i pada tanggal 20 Agustus
tahun 2008. Dengan luas lahan awal berdirinya usaha budidaya jamur tiram memiliki luas lahan sekitar 1.600 meter dengan luas kumbung yang ada di Rumah Jamur 20 kisaran sebesar 11 kali 16 meter. Kegiatan usaha pada Rumah Jamur 208 kisaran terdiri dari 3 kegiatan usaha, yaitu usaha budidaya jamur tiram, penjualan media tanam, dan olahan jamur tiram. Untuk kegiatan budidaya di Rumah Jamur 208 kisaran meliputi pembuatan media tanam, sterilisasi, inokulasi, inkubasi, budidaya jamur, dan panen. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Dapat kita lihat pada slide struktur organisasi Rumah Jamur 208 kisaran. Untuk sumber daya perusahaan, yang pertama, sumber daya fisik perusahaan. Sumber daya fisik merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan berupa bangunan, transportasi, dan peralatan yang menjadi aspek penting untuk kegiatan operasional di Rumah Jamur 208 kisaran. Sumber daya fisik yang digunakan untuk mendukung berjalannya proses produksi pada Rumah Jamur 208 kisaran. Yang kedua, sumber daya manusia perusahaan. Sumber daya manusia perusahaan pada Rumah Jamur 208 kisaran berasal dari masyarakat sekitar perusahaan yang berjumlah 12 orang. Yang ketiga adalah sumber keuangan perusahaan. Sumber modal pada Rumah Jamur 208 kisaran berasal dari modal sendiri dengan modal awal usaha sebesar 15 juta rupiah. Modal tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan pada saat membangun sarana dan prasarana yang ada di Rumah Jamur 208 kisaran serta membeli peralatan-peralatan produksi. Selanjutnya adalah unit bisnis. Unit bisnis dibagi menjadi 3, yaitu pengadaan input, proses produksi, dan pemasaran. Yang pertama adalah pengadaan input. Pengadaan input pada Rumah Jamur 208 kisaran berupa pengadaan bibit, pengadaan media tanam, pengadaan peralatan, kumbung budidaya, dan kumbung inkubasi. Untuk proses produksinya, adapun alur proses produksi pada Rumah Jamur 208 kisaran yaitu pembuatan media tanam, sterilisasi, inokulasi, inkubasi, proses kumbung budidaya, growing, dan panen. Dan yang terakhir adalah pemasaran. Pemasaran yang dilakukan Rumah Jamur 208 kisaran yaitu penyortiran, pencucian, pengemasan, dan pemasaran jamur tiram. Selanjutnya adalah rumusan ide pengembangan bisnis. Ide pengembangan bisnis pada laporan tugas akhir saya ini didasari oleh faktor internal yaitu kelemahan dan faktor eksternal yaitu peluang. Adapun kelemahan yang dimiliki perusahaan yaitu pemanfaatan mesin belum optimal, keterbatasan tenaga kerja, kapasitas produksi kurang memadai, dan jadwal produksi belum teratur. Dan untuk peluang yang dimiliki perusahaan yaitu belum memiliki banyak pesaing, permintaan jamur tiram meningkat, terdapat loyalitas konsumen, dan yang terakhir meningkatnya jumlah penduduk di kabupaten asahan. Rencana pengembangan bisnis yang saya lakukan yaitu peningkatan produksi jamur tiram melalui penambahan kapasitas mesin streamer backlog dengan metode analisis kelayakan bisnis, yaitu aspek non-finansial dan aspek finansial. Selanjutnya, rencana pengembangan bisnis penambahan kapasitas mesin streamer backlog. Berikut adalah gambar perencanaan bisnis mesin yang baru. Perencanaan mesin streamer backlog baru ini dapat meningkatkan produksi jamur tiram yang memiliki kapasitas lebih besar dalam sekali proses sterilisasi. Kapasitas produksi backlog jamur pada Rumah Jamur 208 kisaran dapat ditingkatkan dengan peralatan sterilisasi yang baru. Dari yang sebelumnya 400 sampai 500 backlog per siklus produksi menjadi 1000 sampai 1500 backlog per produksi dengan penyelesaian waktu 7 hari. Sehingga dapat meningkatkan produksi jamur tiram yang awalnya 30 kg dalam sekali panen menjadi kurang lebih 60 kg dalam sekali panennya. Adapun kriteria pada mesin tersebut yaitu waktu yang dibutuhkan 6 sampai 7 jam per produksi sterilisasi. Ukurannya 100 kali 180 kali 110 cm dengan berbahan stainless steel. Untuk kapasitasnya yaitu 500 backlog 5 kali lebih besar dari mesin sebelumnya. Perencanaan produk yang dihasilkan
dalam pengembangan bisnis di rumah jamur 208 kisaran adalah jamur tiram. Menurut Eri Maulana tahun 2012, jamur tiram atau Pleurotus osteodotus merupakan produk komersial dan menjadi salah satu komoditas pertanian yang memiliki nilai jual tinggi karena tingkat konsumsi masyarakat pun cukup tinggi. Jamur tiram memiliki sumber mineral yang baik. Kandungan mineral utama adalah K, Na, B, Ca, dan Fe. Jamur tiram tergolong dalam jamur pangan dari kelompok Basidiomycota dan termasuk dalam kelas Homo Basidiomycetes dengan ciri-ciri umum tubuh buah berwarna putih hingga krem dengan tudung yang berbentuk setengah lingkaran mirip cangkang tiram dengan bagian tengah agak cekung. Selanjutnya ialah perencanaan pasar dan pemasaran. Yang pertama, segmentation. Segmentation geografisnya adalah masyarakat yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Demografis. Segmentasi demografis rumah jamur 208 kisaran yaitu penduduk usia 7-60 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan tingkat pendapatan menengah ke atas. Dan yang terakhir, segmentasi fisiografis yaitu masyarakat yang memiliki kesadaran gaya hidup sehat dan praktis. Berikutnya adalah targeting. Target pasar dari pengembangan bisnis ini adalah petani jamur tiram di Sumatera Utara. Yang kedua adalah penduduk dan pelaku usaha olahan jamur tiram di Sumatera Utara. Positioning. Rumah jamur 208 kisaran menyediakan berbagai macam jamur tiram yang dihasilkan sendiri dan berkualitas mulai dari hulu hingga hilir, yaitu menjual media tanam, jamur tiram segar, olahan jamur dengan pelayanan tepat jumlah dan tepat waktu. Kemudian adalah bauran pemasaran atau marketing mix 4P. Yang pertama adalah produk. Produk yang ditawarkan oleh rumah jamur 208 kisaran dari pengembangan bisnis ini adalah backlog pertumbuhan atau bibit produksi F2 dan jamur tiram segar. Yang kedua adalah harga atau price. Penetapan harga jual produk jamur tiram pada rumah jamur 208 kisaran dijual dengan harga 28.000 per kilo. Harga tersebut berdasarkan harga pasar di Kabupaten Asahan dan HPP. Dan yang ketiga adalah place, tempat. Lokasi produksi jamur tiram berada di Kabupaten Asahan, Kota Kisaran. Dan yang terakhir ada promotion. Promosi yang dilakukan oleh rumah jamur 208 kisaran adalah promosi secara langsung atau personal sharing yaitu menawarkan produk jamur tiram secara langsung kepada petani dan konsumen. Promosi juga dilakukan dengan menggunakan radio dan media sosial yaitu Facebook. Selanjutnya, perencanaan produksi. Yang pertama, lokasi produksi. Lokasi produksi jamur tiram ini bertempat pada rumah jamur 208 kisaran yang berada di Siumbut Baru, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini berdasarkan lokasi yang strategis, yaitu dekat dengan jalan lintas Kabupaten Asahan, dekat dengan pemasok, dekat dengan konsumen yang dituju. Yang kedua, luas dan kapasitas produksi. Rumah jamur 208 kisaran memiliki lahan seluas 1.600 meter dan terdapat kumbung budidaya untuk memproduksi jamur tiram yaitu seluas 11 kali 16 meter, termasuk ruang inkubasi, ruang inokulasi, serta tempat sarana dan prasarana untuk produksi jamur tiram. Kumbung budidaya jamur tiram tersebut memiliki kapasitas sebanyak 10.800 backlog. Sebelum pengembangan bisnis, rumah jamur 208 kisaran memproduksi jamur tiram per harinya sebanyak 30 kilo. Dan setelah melakukan pengembangan bisnis ini, rumah jamur 208 kisaran akan memproduksi jamur tiram sebanyak 60 kilo per harinya. Dan selanjutnya adalah yang ketiga, proses produksi. Adapun proses produksi dalam pembuatan produksi jamur tiram. Yang pertama adalah pembuatan media tanam, selanjutnya sterilisasi, kemudian inokulasi, kemudian inkubasi, selanjutnya proses kumbung budidaya, pertumbuhan dan pemeliharaan, dan yang terakhir adalah panen. Yang keempat adalah penjadwalan produksi. Penjadwalan produksi pada rumah jamur 208 kisaran dilakukan setiap hari. Dalam satu minggu bisa mencapai kurang lebih 1.500 backlog. Dan yang terakhir adalah pemilihan teknologi. Peralatan dan teknologi yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha pada saat proses produksi jamur tiram. Perencanaan organisasi, manajemen, dan sumber daya manusia. Yang pertama, organisasi dan manajemen.
Pada perencanaan pengembangan bisnis ini, Rumah Jamur 208 Kisaran menambah satu tenaga kerja di bagian budidaya dan produksi jamur tiram yang dianggap mampu mendukung keberhasilan pengembangan bisnis ini. Penambahan tenaga kerja di bagian budidaya dan produksi tersebut bertanggung jawab atas budidaya jamur tiram dari mulai persiapan bahan baku hingga panen dan membantu pada saat proses pembuatan media tanam jamur tiram atau backlog. Pada struktur organisasi yang dibutuhkan dalam pengembangan bisnis ini tidak mengubah struktur organisasi perusahaan. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Pada pengembangan bisnis ini, Rumah Jamur 208 Kisaran menambah tenaga kerja baru sebanyak 1 orang di bagian produksi. Adapun spesifikasi pekerja yaitu berjenis kelamin laki-laki, pendidikan tidak ada menilai pendidikan, kalian khusus tidak ada kalian khusus tetapi mengetahui dasar-dasar tentang jamur tiram. Setelah pengembangan bisnis, Rumah Jamur 208 Kisaran memiliki 13 sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Pembayaran gaji yang diterapkan oleh Rumah Jamur 208 Kisaran bagi tenaga kerjanya yaitu sistem gaji per minggu. Selanjutnya, perencanaan kolaborasi. Perencanaan kolaborasi yang dilakukan oleh Rumah Jamur 208 Kisaran dengan pemasok yaitu yang pertama pemasok bibit jamur tiram. Bibit yang digunakan oleh perusahaan adalah bibit F2 berjenis millet dan jagung. Bibit F2 yang digunakan didapat dari petani budidaya jamur tiram yang berasal dari Kota Kudus, Jawa Tengah. Yang kedua adalah pemasok bahan baku. Perencanaan kolaborasi dengan pemasok bahan baku utama jamur tiram yaitu serbuk kayu yang berasal dari Kabupaten Asahan, dedak dan kapur pertanian atau dolomit yang berasal dari toko pertanian di Kota Kisaran. Yang ketiga adalah mesin trimmer backlog. Pemasok mesin trimmer backlog. Perencanaan kerjasama untuk memperoleh mesin trimmer backlog yaitu PT Inalum yang berlokasi di Kisaran. Rumah Jamur 208 Kisaran mengharapkan adanya kerjasama dengan PT Inalum untuk memperoleh investasi mesin trimmer backlog dengan kapasitas yang lebih besar. Selanjutnya, perencanaan finansial. Perencanaan finansial pada pengembangan bisnis peningkatan produksi jamur tiram menggunakan analisis perencanaan biaya, perencanaan penerimaan, analisis laba rugi, analisis RC ratio, dan analisis anggaran parsial. Adapun asumsi yang digunakan dalam perencanaan finansial pada pengembangan bisnis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, modal usaha yang digunakan dalam pengembangan bisnis adalah modal pemilik perusahaan. Yang kedua, umur bisnis pada pengembangan bisnis ini adalah 10 tahun berdasarkan umur ekonomis mesin trimmer backlog. Yang ketiga, biaya reinvestasi dilakukan ketika umur ekonomis peralatan sudah habis. Yang keempat, jumlah produksi jamur tiram dalam satu kali panen sebelum pengembangan bisnis sebanyak 30 kg per hari dan setelah pengembangan bisnis sebanyak 60 kg per hari dalam sekali panen. Yang kelima, jumlah panen dalam satu tahun sebanyak 360 kali. Yang keenam, lahan yang digunakan dalam produksi jamur tiram seluas 11 kali 16 meter. Yang ketujuh, harga jual media tanam atau backlog yaitu 5.000 per unit dan harga jual jamur tiram segar yaitu 28.000 per kilo. Harga jual tersebut sesuai dengan harga pasar jamur tiram di Kabupaten Asahan. Yang terakhir adalah pajak penghasilan usaha yang digunakan sebesar 0,5% sesuai dengan peraturan pemerintahan atau PP nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atau PPh. Adapun perencanaan finansial pada pengembangan bisnis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya investasi. Biaya investasi yang dikeluarkan sebelum pengembangan bisnis sebesar 140.226.000 dan setelah pengembangan bisnis sebesar 151.466.000. Yang kedua, biaya tetap. Biaya tetap yang dikeluarkan oleh Rumah Jamur 208 Kisaran sebelum pengembangan bisnis sebesar 122.961.000, sedangkan setelah pengembangan bisnis, biaya tetap yang dikeluarkan dan ditambah dengan penyusutan yaitu sebesar Rp152.568.333. Yang ketiga adalah biaya variabel. Biaya variabel yang dikeluarkan oleh Rumah Jamur 208 Kisaran sebelum melakukan pengembangan bisnis sebesar Rp88.671.000. Sedangkan setelah melakukan pengembangan bisnis, biaya variabel yang dikeluarkan sebesar Rp249.792.000. Yang keempat adalah penerimaan. Penerimaan diperoleh dari hasil penjualan media tanam atau backlog dan penjualan jamur tiram segar.
Total penerimaan perusahaan sebelum pengembangan bisnis sebesar Rp307.400.000 dan total penerimaan setelah melakukan pengembangan bisnis mengalami peningkatan sebesar Rp614 juta. Analisis laba rugi dan exit ratio. Analisis laba rugi digunakan untuk mengetahui kondisi yang diperoleh perusahaan apakah mendapatkan keuntungan atau kerugian. Laba yang diperoleh Rumah Jamur 208 Kisaran dengan besarnya pajak yang dikenakan yaitu 0,5%. Laba yang diperoleh perusahaan sebelum pengembangan bisnis setelah dikenakan pajak sebesar Rp95.289.160 dan setelah melakukan pengembangan bisnis laba yang diperoleh setelah dikenakan pajak sebesar Rp210.822.258. Adalah analisis anggaran parsial dan break even point atau BEP. Analisis anggaran parsial bertujuan untuk mengevaluasi akibat-akibat yang disebabkan oleh perubahan dalam metode produksi. Pada perencanaan pengembangan bisnis ini terdapat perubahan biaya variabel dan biaya tetap di mana terjadi penambahan bahan baku yang diperlukan pada proses produksi setelah melakukan pengembangan bisnis. Berdasarkan pada tabel analisis anggaran parsial, total keuntungan yang diterima oleh perusahaan dalam perhitungan analisis anggaran parsial setelah dilakukan pengembangan bisnis adalah Rp116.113.667. Selanjutnya, break even point atau BEP. Analisis break even point atau BEP pada pengembangan bisnis ini bertujuan untuk mengetahui jumlah produksi minimal yang dihasilkan perusahaan untuk berada dalam kondisi impas atau tidak untung maupun rugi. Analisis BEP yang dilakukan pada Rumah Jamur 208 Kisaran digunakan untuk menghitung titik impas yang dapat dikeluarkan perusahaan berdasarkan jumlah produksi dan harga jamur tiram. Berdasarkan pada tabel break-even point atau BEP menunjukkan bahwa nilai BEP unit yang dihasilkan sebanyak 9.297 kilo, yang artinya perusahaan harus menjual jamur tiram sebanyak 9.297 kilo agar perusahaan tidak untung maupun tidak rugi. Kemudian BEP rupiah yang dihasilkan sebesar Rp260.328.193, yang artinya perusahaan akan mengalami titik impas atau break even point ketika mendapatkan penerimaan sebesar Rp260.328.193. Selanjutnya, tahapan pengembangan bisnis. Tahapan pengembangan bisnis ditunjukkan untuk dapat memudahkan dalam penjadwalan bisnis yang akan dijalankan. Menurut Sitepu dan Sembayang tahun 2018, metode PART dan CPM bertujuan untuk membantu para manajer dalam hal perencanaan, penjadwalan, dan pengontrolan proyek. Berikut adalah tabel aktivitas bisnis Rumah Jamur 208 Kisaran. Berdasarkan tabel aktivitas menunjukkan bahwa aktivitas yang dilakukan untuk pengembangan bisnis peningkatan produksi jamur tiram melalui penambahan kapasitas mesin steamer backlog pada Rumah Jamur 208 Kisaran membutuhkan waktu 94 hari. Dapat kita lihat di tabel solusi CPM tahapan pengembangan bisnis Rumah Jamur 208 Kisaran. Berdasarkan tabel solusi menunjukkan bahwa aktivitas pengembangan bisnis dapat dilakukan selama 92 hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat percepatan waktu jika aktivitas dapat dilakukan tepat waktu. Hasil yang menunjukkan nilai slang sama dengan 0 memiliki arti berada di jalur kritis sehingga aktivitas tersebut harus dilakukan tepat waktu dan tidak bisa ditunda. Dapat kita lihat pada grafik perencanaan pengembangan bisnis pada Rumah Jamur 208 Kisaran. Pada gambar tersebut menunjukkan tahapan pengembangan bisnis yang akan dilakukan dimulai dari aktivitas A hingga G. Jalur kritis pada pengembangan bisnis ini adalah jalur A, B, D, E, F, G, yang artinya tidak bisa terputus dan setiap kegiatan saling berkaitan. 5 adalah simpulan dan saran. Yang pertama, simpulan. Ide pengembangan bisnis pada kajian pengembangan bisnis ini adalah peningkatan produksi jamur tiram melalui penambahan kapasitas mesin steamer backlog pada Rumah Jamur 208 Kisaran. Rumusan ide pengembangan bisnis ini diidentifikasi berdasarkan faktor internal dan eksternal perusahaan dengan memilih strategi WO. Strategi WO dapat dilakukan perusahaan dengan meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Adanya peluang yang dimiliki perusahaan yaitu
belum memiliki banyak pesaing, permintaan jamur tiram meningkat, terdapat loyalitas konsumen, dan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Asahan. Sedangkan kelemahan yang dimiliki perusahaan yaitu pemanfaatan mesin belum optimal, kapasitas produksi belum memadai, jadwal produksi belum teratur, dan tenaga kerja produksi kurang memadai. Maka dengan kajian pengembangan bisnis tersebut, produksi jamur tiram di rumah jamur 208 kisaran meningkat dan bisa memenuhi permintaan. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis finansial dapat dinyatakan layak karena keuntungan meningkat sebesar Rp116.103.667 dan nilai RC rasio lebih dari 1 yaitu 1,5. Perencanaan bisnis dan dengan penambahan kapasitas mesin streamer backlog dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan yang ada di rumah jamur 208 kisaran. Selanjutnya adalah saran. Dalam kajian pengembangan bisnis ini, rumah jamur 208 kisaran diharapkan dapat menggunakan mesin streamer backlog yang berkapasitas lebih besar dari mesin streamer yang digunakan sebelumnya. Karena pada penggunaan mesin streamer backlog yang baru ini dapat meningkatkan produksi jamur tiram dan dapat memenuhi permintaan jamur tiram dan dari konsumen serta meminimalisir risiko terjadinya kerugian.